Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di Yogyakarta. Saya salah besar. Hingga hari itu tiba, ketika rahasia yang saya simpan rapat-rapat selama 10 tahun mulai retak, dan dunia yang saya bangun dengan susah payah runtuh seketika. Ibunda meninggal dan segalanya terbongkar. Nama saya Arga. Saya anak tunggal dari keluarga kaya di Jogja. Ayah meninggal saat saya masih kecil, meninggalkan warisan besar, tanah sawah luas, rumah adat yang megah, dan bisnis batik yang sudah turun-temurun. Ibunda, wanita tegas yang selalu bangga dengan garis keturunan kami, sering berkata, "Arga, kamu harus menikah, punya anak, agar warisan ini tak hilang." Saya mengangguk saja, tapi hati saya berontak. Saya bertemu Rea saat kuliah di Jakarta 10 tahun lalu. Dia mahasiswa seni dari keluarga sederhana di Bandung. Pertemuan kami di sebuah kai kecil di Kemang saat hujan deras mengguyur kota. Saya sedang membaca buku, dia duduk di sebelah, basah kuyup, tersenyum meminta pinjam payung. Dari situ, semuanya dimulai. Rea dengan senyumnya yang hangat, matanya yang dalam, membuat saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Kami jatuh cinta diam-diam, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kami punya dunia kecil kami sendiri. Malam-malam di kosan kecilnya, berbagi cerita tentang mimpi, tentang keluarga, tentang ketakutan. Rea tahu saya takut kehilangan warisan. "Kalau ibumu tahu bagaimana?" tanyanya suatu malam sambil memeluk saya erat. Saya jawab, "Kita sembunyikan dulu. Nanti saat semuanya stabil." 10 tahun berlalu seperti angin. Saya pulang pergi Jogja-Jakarta, membangun bisnis batik hingga berkembang besar. Rea tetap di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis, setia menunggu. Kami bertemu diam-diam di hotel kecil atau apartemen sewaan. Saya bilang pada ibunda bahwa saya sibuk kerja, tak sempat pacaran. Dia mulai khawatir, sering mengatur perjodohan dengan anak teman-temannya. "Arga, umurmu sudah 30 lebih. Warisan ini untuk cucu kita nanti." Saya bohong terus. Saya katakan sedang dekat dengan seorang perempuan tapi belum serius. Ibunda senang meski curiga. Rea paham. Dia tak pernah menuntut. "Aku cinta kamu apa adanya," katanya saat kami berjalan di pantai Ancol malam hari. Tapi di balik senyumnya, saya tahu ada luka. Dia ingin kami bebas, tapi saya takut. Takut kehilangan segalanya. Hingga suatu hari, telepon dari Jogja. Ibunda sakit parah. Kanker. Saya buru-buru pulang, meninggalkan Rea dengan janji cepat kembali. Di rumah sakit, ibunda lemah, tapi matanya masih tajam. "Arga, janji ya, setelah aku tiada, kamu menikah. Warisan ini jangan sampai jatuh ke tangan orang lain." Saya mengangguk, air mata jatuh. Malam itu, ibunda meninggal dunia. Pemakaman ramai. Keluarga besar datang. Saat membaca surat wasiat di hadapan notaris, hati saya berdegup kencang. Ibunda meninggalkan segalanya untuk saya, tapi dengan syarat, saya harus menikah dan punya keturunan dalam waktu 2 tahun, atau warisan dialihkan ke sepupu yang sudah berkeluarga. Semua terdiam. Saya terdiam. Rahasia saya masih aman, tapi tekanan mulai datang. Keluarga mulai bicara, "Arga, kapan nikah?" Saya tersenyum paksa. Tapi yang tak saya duga, di antara barang-barang ibunda, ada sebuah kotak kecil. Di dalamnya, oto-oto lama. Oto saya dan Rea, yang entah bagaimana ibunda dapatkan. Mungkin dari detektif swasta yang dia sewa diam-diam, ada catatan tangan ibunda, "Tuhan, ampuni anakku." Hati saya hancur. Ibunda tahu. Selama ini dia tahu. Setelah pemakaman, rumah terasa hampa. Saya duduk di kamar ibunda, memandang kotak itu berulang kali. Oto kami berdua di Bali, 5 tahun lalu, saat liburan diam-diam, Rea memeluk saya dari belakang, tersenyum bahagia.
Ibunda tahu, tapi tak pernah bilang apa-apa. Mungkin dia berharap saya berubah. Mungkin dia takut kehilangan saya. Saya telepon Rea malam itu. Rea, ibu tahu tentang kita. Suara saya gemetar. Di ujung sana, diam lama. Lalu, Arga, aku datang ke Jogja besok. Saya tolak. Jangan. Keluarga sedang ramai di sini. Tapi Rea datang juga. Dia tiba 2 hari kemudian menginap di hotel kecil di Malioboro. Kami bertemu di sebuah warung makan pinggir Kali Code malam hari. Rea tampak lebih kurus, matanya cekung. Arga, 10 tahun kita sembunyi. Sekarang ibumu sudah tiada. Apalagi yang kamu takutkan? Saya ceritakan wasiat itu. Rea mendengar diam, tangannya memegang tangan saya di bawah meja. Warisan itu penting, tapi aku lebih penting bagimu, kan? Tanyanya pelan. Saya tak jawab. Hati saya terbelah. Keluarga mulai menekan. Om Budi, sepupu ibunda, sering datang. Arga, bisnis ini besar. Kalau kamu tak nikah, warisan bisa pindah tangan. Aku sudah punya anak 3. Senyumnya licik. Saya tahu dia mengincar. Saya mulai minum-minum sendirian malam hari. Memikirkan hidup tanpa Rea atau hidup tanpa warisan. Rea sabar, telepon setiap hari. Aku tunggu keputusanmu. Suatu malam, saya ajak Rea ke rumah adat kami. Rumah kosong, pembantu pulang. Kami duduk di pendopo memandang bulan. Rea cerita tentang mimpinya punya galeri seni bersama. Kita bisa hidup bebas, Arga. Tak perlu sembunyi lagi. Tapi saat itu, telepon dari tante. Arga, besok ada calon dari keluarga Pak Haji. Cantik, solehah. Saya matikan telepon, marah. Rea memeluk saya. Kamu pilih aku atau mereka? Konflik mulai memuncak. Saya mulai berbohong lagi pada Rea, bilang sedang pikirkan solusi. Tapi diam-diam, saya bertemu perempuan yang dijodohkan. Namanya Lita, anak teman bisnis ibunda. Cantik, lembut. Kami makan malam, bicara sopan. Tapi hati saya kosong. Rea curiga. Kamu ketemu perempuan ya? Tanyanya saat kami bertengkar di telepon. Saya bohong. Itu pengkhianatan pertama saya. Hari-hari berlalu berat. Saya semakin tertekan. Warisan itu bukan hanya uang, tapi identitas keluarga. Rumah yang penuh kenangan ayah dan ibunda. Rea mulai menjauh. Aku lelah sembunyi, Arga. Lalu datanglah pengkhianatan besar. Om Budi temukan oto-oto itu. Entah bagaimana kotak itu terbuka. Dia sebarkan ke keluarga besar grup WhatsApp. Arga punya pacar laki-laki. Rumah gaduh. Keluarga datang ramai-ramai. Kamu gila. Ini dosa besar. Warisan akan kami ambil. Saya berdiri sendirian di ruang tamu menghadapi mereka semua. Malam itu, rumah seperti medan perang. Tante menangis histeris, om-om marah besar. Arga, kamu noda keluarga. Ibunda mati dengan hati hancur karena kamu. Kata-kata itu menusuk dalam. Saya tak membela diri. Hanya diam, air mata jatuh. Om Budi tersenyum menang. Besok kita ke notaris. Wasiat jelas, Arga tak layak. Saya keluar rumah, mengendarai mobil ke Hotel Rea. Dia buka pintu, wajahnya pucat. Aku sudah tahu dari berita di grup keluarga temanmu. Kami duduk diam lama. Lalu Rea peluk saya. Arga, sekarang saatnya pilih. Tapi saya masih ragu. Pagi harinya, saya kembali ke rumah. Keluarga sudah kumpul dengan pengacara. Mereka tuntut saya menikah segera dengan Lita atau lepaskan warisan. Saya hampir setuju. Hampir. Tapi saat melihat oto ibunda di altar, saya ingat catanya, Tuhan ampuni anakku. Saya telepon Rea.
Aku butuh waktu. Rea marah. 10 tahun bukan waktu cukup. Dia putuskan pulang ke Bandung. Aku lelah, Arga. Ini pengkhianatanmu. Hati saya remuk. Sendirian saya mulai minum lagi. Bisnis batik mulai goyah karena rumor. Karyawan bisik-bisik. Lalu datang surat dari pengacara ibunda. Ada wasiat tambahan rahasia. Ibunda tinggalkan surat pribadi untuk saya. Di dalamnya Arga anakku. Ibu tahu tentang Rea sejak lama. Ibu sedih, tapi ibu lebih sedih kalau kamu tak bahagia. Warisan ini untuk kebahagiaanmu. Kalau kamu memilih dia, ibu restui dari surga. Tapi kalau kamu bohong pada diri sendiri, ibu tak makan. Air mata saya banjir. Ibunda tahu dan dia memakan. Saya buru-buru ke Bandung. Rea sedang packing, mau pindah ke Bali. Rea, makan aku. Dia menatap dingin. Terlambat. Kami bertengkar hebat. Rea ungkap luka selama 10 tahun, selalu nomor 2, selalu sembunyi, selalu tunggu. Aku cinta kamu, tapi aku tak mau lagi jadi rahasia. Saya jatuh di kakinya. Aku lepaskan semuanya. Warisan keluarga. Yang penting kamu. Rea diam lama. Lalu peluk saya erat. Buktikan. Kembali ke Jogja, saya hadapi keluarga. Saya tak akan nikah dengan perempuan. Saya cinta Rea. Ambil warisan kalau mau. Mereka marah besar. Om Budi ajukan gugatan. Tapi surat rahasia ibunda jadi bukti. Pengacara bilang wasiat utama bisa ditaksir ulang karena kondisi emosional. Pertarungan hukum dimulai. Saya dan Rea pindah sementara ke Jakarta, hidup sederhana dari tabungan saya. Konflik semakin gaiceng. Media lokal mulai beritakan, pewaris kaya Jogja pilih cinta terlarang. Tekanan datang dari mana-mana. Teman lama menjauh. Tapi Rea setia di sisi. Hari-hari di pengadilan melelahkan. Om Budi bawa saksi, bilang saya tak waras. Keluarga sebut saya durhaka. Saya berdiri tegar, pegang tangan Rea di luar ruangan. Di sela sidang, saya temui Om Budi pribadi. Om, ini hidup saya. Ibunda sudah restui. Dia tertawa sinis. Ibunda tak pernah restui dosa. Tapi lambat laun ada yang berubah. Tante paling dekat dengan ibunda datang diam-diam. Arga, ibunda pernah bilang padaku, dia takut kehilangan kamu kalau memaksa. Perlahan keluarga pecah. Beberapa mendukung saya diam-diam. Rea jadi penopang utama. Dia desain ulang bisnis batik saya secara online agar tetap jalan meski dari jauh. Kita bangun lagi dari nol, katanya. Cinta kami semakin dalam. Di tengah badai, kami seperti pohon yang akarnya kuat. Suatu malam di apartemen kecil Jakarta, Rea sakit demam tinggi. Saya rawat sepanjang malam. Kalau aku tak ada warisan, kamu masih cinta aku, tanya saya. Rea tersenyum lemah. Dari dulu aku cinta kamu, bukan uangmu. Momen itu, saya sadar betapa bodohnya saya selama ini. Sidang terakhir tiba. Hakim putuskan, wasiat rahasia ibunda sah. Saya tetap dapat warisan tanpa syarat nikah heteroseksual. Karena ibunda tulis jelas, kebahagiaan anaknya di atas segalanya. Om Budi kalah. Keluarga terbelah, tapi sebagian mulai terima. Saya dan Rea pulang ke Jogja. Rumah adat masih milik saya. Kami renovasi sedikit, buat galeri seni kecil di bagian depan. Keluarga yang menolak tetap menjauh, tapi tante dan beberapa sepupu mulai datang. Kami belajar menerima, kata mereka. Rea dan saya hidup terbuka sekarang. Tak lagi sembunyi. Hidup baru dimulai. Kami jalankan bisnis batik bersama, dengan sentuhan modern dari Rea. Galeri seni kami ramai, turis datang karena cerita unik kami. Tapi luka lama masih ada.
Malam-malam saya sering terbangun ingat ibunda. Rea selalu peluk, dia bangga padamu sekarang. Kami adakan acara kecil di rumah, undang komunitas dari Jogja dan Jakarta. Cerita kami jadi inspirasi. Kalian berani, kata mereka. Tapi tak semua mulus. Ada demonstrasi kecil dari kelompok konserati di depan rumah. Ini dosa, teriak mereka. Polisi lindungi kami. Media nasional angkat cerita kami, cinta di balik warisan. Saya tulis surat terbuka, saya tak promosikan apa-apa. Saya hanya hidup jujur. Lambat laun, masyarakat sekitar terbiasa. Tetangga mulai sapa lagi. Rea dan saya rencanakan masa depan. Kita adopsi anak suatu hari, katanya. Saya setuju. Warisan ini akan dilanjutkan dengan cara kami. Suatu hari datang sepucuk surat dari Om Budi. Makan Om. Om salah. Ibunda pasti senang melihat kalian bahagia. Air mata jatuh lagi. Pengampunan datang. Kami kunjungi makam ibunda. Saya cerita semuanya. Bu, terima kasih telah mengerti. Angin sepoi seperti restu. Cinta kami setelah badai semakin kuat. Tahun-tahun berlalu. Bisnis kami berkembang besar. Galeri jadi tempat aurit seniman muda. Kami bantu anak-anak yang ditolak keluarga. Rea dan saya seperti suami istri, meski tak resmi. Kami rayakan ulang tahun bersama, liburan ke Bali seperti dulu. Keluarga yang dulu menolak, kini datang lebaran. Mereka peluk Rea, panggil Mas Rea. Warisan ibunda tak hilang, malah bertambah. Karena cinta sejati membawa berkah. Saya sadar, pengkhianatan saya dulu pada Rea dan diri sendiri adalah pelajaran terbesar. Rahasia 10 tahun itu menyakitkan, tapi membawa kami ke kebebasan. Di pendopo rumah adat, malam hari, Rea dan saya duduk memandang bintang. Kamu menyesal, tanya dia. Tak sedikit pun. Kamu segalanya bagiku. Kami peluk erat. Cinta kami, meski penuh drama dan luka, berakhir dengan kedamaian. Ibunda dari surga pasti tersenyum. Ini kisah kami. Kisah tentang cinta yang tersembunyi, pengkhianatan, pengampunan, dan penerimaan. Di tanah Indonesia yang indah ini, cinta selalu menemukan jalan. Akhirnya, kami bahagia. Benar-benar bahagia.